Berjumpa lagi dengan saya yang Suara Alam ya, yang dari Banyuwangi ya. Yang pertama-tama tetap saya sampaikan yang pertama, salam selamat bagi kita semua yang saat ini saya bisa menyampaikan rasa sifat ataupun dharma saya sebagai kasih ya. Yang pertama, salam bagi semuanya di seluruh bangsa Indonesia maupun di seluruh dunia. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Yang kedua ini adalah salam dari kesempurnaan. Semua salam ya di seluruh dunia ya. Ya, salam untuk Tuhan semesta raya dan seisinya. Salam San Puraya, San Puraya, San Puraya, semesta raya Nusantara Jaya selalu akan jaya. Oke saudara-saudaraku, kita membuat video ini biar tidak tegang ya. Kita sambil merokok, menikmati rokok. Menikmati rokok, kemutlakan kenikmatan Tuhan semesta raya terhadap rokok yang kita nikmati dengan jiwa raga ini. Dengan air minum ini, kemutlakan kenikmatan Tuhan semesta raya melalui air panas ini atau air dingin ini ya. Yang pertama-tama di sini saya akan membahas ya tentang pergelutan yang ada di kontennya. Yang pertama, untuk revolusi semesta raya ini yang berjalan saat ini, yang sekarang juga banyak orang mengadakan tolak balak, mencegah musibah ataupun angin-angin ataupun banjir-banjir ya. Itu sudah tidak bisa saudara-saudaraku, karena revolusi semesta raya ini tidak bisa diganggu oleh siapapun, dan juga tidak bisa dihentikan oleh doa-doa apapun, dan juga tidak bisa dihentikan oleh kemusisatan para leluhur kita yang dulu, yang turun temurun, yang katanya doa ini manjur, tapi itu tidak akan terjadi. Karena yang turun berevolusi yang sekarang ini terjadi adalah Tuhan itu sendiri, yang turun bermutlak kepada manusia ataupun inti bumi ataupun tumbuhan yang di laut maupun di darat, ataupun hewan yang di laut dan di darat, ataupun gunung-gunung, di semuanya ya. Bahkan siapapun tidak bisa menolak ya. Yang kemarin saya dengar itu, bahkan kemarin itu di Jakarta itu menolak ibadah itu dengan menyebarkan garam di suatu tempat ya. Akan tetapi mereka tidak berpikir ya, apa cukup Jakarta aja yang harus dilindungi. Kalau dipikir Indonesia ini kan luas saudara-saudara. Kalau perharinya menghabiskan 30 ton. Nah, sedangkan garam aja kita masih impor. Itu kira-kira apa tidak merugikan bangsa ini ya? Yang artinya apa tidak ada kecemburuan dari bangsa Indonesia ini yang di dalam negeri ya, yang artinya kok yang dilindungi hanya Jakarta gitu loh. Padahal di Indonesia ini banyak dan luas gitu loh. Yang artinya mungkin saya ngomong ini ada paham ya. Yang intinya kalau kita melakukan tolak balak sudah tidak bisa. Yang intinya bisa sih mengurangi ataupun seperti itu, istilahnya logika
kalau dilihat dari manusianya, melihat dari cuaca ini untuk penolakan dengan prediksi ataupun kejaman-jaman, kalau menurut mitos ini bisa ini bisa itu semuanya benar. Dan mungkin penolakan dari Jakarta itu bisa mengurangi, akan tetapi tidak bisa mengganggu revolusi semesta raya ini yang sudah terjadi saat ini. Makanya saya tegaskan sekali lagi untuk kembali ke jati diri. Itulah. Intinya kan kemarin sudah saya membahas bahwa Indonesia ini kelak akan menjadi rumah dunia. Tapi jangan diartikan untuk materi dulu ya, bahwa akan masa depan yang lebih canggih ataupun kaya ataupun itu ya. Kita harus bisa melihat dua sisi dalam menanggapinya. Jangan lari ke materi dulu ya, yang artinya kita harus lari ke tatanan dulu. Yang artinya saya menyampaikan pesan kepada Pak Jokowi, selalu pegang mandat perdamaian ataupun kasih. Jangan merugikan orang lain. Kita bisa membenci siapapun dalam kepemimpinan yang tidak adil. Tapi di sisi lain kita juga akan menyengsarakan rakyat yang menjadi korban sifat arogansi ataupun apalah di dalam negeri itu ya. Kita harus bisa memikirkan rakyat, jangan memikirkan pemimpin yang sifatnya arogansi itu ya. Yang artinya saya menyarankan kepada Pak Jokowi ataupun semuanya ya, pegang amanah atau dharma kita untuk menjalankan rasa kasih sayang kepada saudara kita di seluruh dunia, yaitu artinya saling melengkapi dan saling memahami. Membahas tentang Uni Eropa yang sekarang bergelimpangan ataupun timbul masalah yang ini yang itulah, sebenarnya saya sudah bilang di awal video-video yang saya buat baru. Setiap manusia yang membuat sebab pasti akan menerima akibatnya. Yang memukul adalah yang dipukul adalah yang memukul. Kita memukul, yang dipukul sama aja dengan memukul diri sendiri, yang artinya mereka menindas, mereka tidak terasa tertindas sendiri dengan sifat-sifat mereka itu ya. Bukan semena-mena Indonesia memberi kebijakan seperti ini kita yang membalas ya, jangan. Karena semua itu atas dasar mereka sendiri yang membuat dan mereka sendiri yang mendapat getahnya. Makanya itu Tuhan semesta raya itu sifatnya rahasia, bisa diketahui dengan lewat jati diri yang ingin mengetahui kronologi kejadian saat ini ya. Seperti yang saya sampaikan, suara alam ini bukan suara saya. Bentuk jiwa raga ini mungkin saya yang menyampaikan, tapi Anda jangan salah tangkap. Tapi yang saya sampaikan ini adalah suara alam. Saya melihat di video-video bencana saat ini semakin gencar ya, semakin banyak fasilitas-fasilitas yang mewah dihancurkan, karena sesungguhnya itu adalah revolusi semesta raya yang akan memperbaiki bumi ini ya,
yang sifatnya dulunya manusia itu banyak yang menghancurkan. Kok banyak yang menghancurkan, caranya gimana? Banyak manusia yang dulu itu sifatnya arogansi dan serakah, yang intinya dengan diorganisir politik menjamah keseimbangan bumi ya, hutan-hutan ditebang, bumi-bumi dikerukin, diambil emasnya ataupun apa ya, sehingga meluas dan sehingga menghancurkan bumi, dan akhirnya ibu pertiwi pun menangis sampai kekasihnya turun tangan yang saat ini akan dikembalikan asal usul bumi ini yang akan menjadi baik ya, yang artinya dikembalikan bumi ini menjadi surga yang mencukupi kita semua manusia. Apapun yang terjadi, apapun sepintar manusia otak memutarbalikkan fakta, manusia itu tetap hidup itu tergantung dari bumi dan udara. Ada makanan banyak pun kalau tidak ada oksigen mau apa kita? Makanya wahai saudara-saudaraku di seluruh dunia, mari kita kedepankan persatuan dan kasih yang saling melengkapi, yang artinya sesama manusia dan sesama sekeliling kita, yang artinya ibu bumi pertiwi yang kita harus rawat. Jangan terlalu banyak menggunduli hutan, dan jangan banyak mengeruk bumi yang inti kadarnya untuk kecanggihan, alasannya untuk bahan ini, untuk bahan itu, yang akhirnya dikeruk, tapi mereka yang tidak bertanggung jawab malah akan menghancurkan keseimbangan bumi. Kalau permasalahan politik dunia dan Indonesia ini yang kalau saya lihat itu ya seperti itulah yang saya bilang seperti awal-awal ya, bahwa Indonesia ini kelak akan menjadi rumah dunia. Ulangi lagi, Nusantara ini akan menjadi rumah dunia. Nusantara ini perwujudannya memang Indonesia, tapi sesungguhnya Nusantara ini adalah rumah dunia, rumah kita semua. Maka dari itu kami sampaikan kepada pemimpin Pak Jokowi, peganglah mandat perdamaian dan jangan saling bertikai. Sifatnya kita itu memahami yang berselisih ataupun yang tidak. Kadang yang berselisih kita kenakan, tapi imbasnya bisa mengenai masyarakat yang tidak tahu perpolitikan ya, yang akhirnya mereka susah. Sebenarnya kalau dibilang susah, kalau tahu tidak susah ya, karena alam ini sebenarnya semuanya mencukupi. Ibu pertiwi ini mencukupi ya, tergantung orangnya itu. Kalau fasilitasnya orangnya itu karakternya kemewahan, kalau mereka ditinggal dari kemewahan yang dilihat dari sekarang revolusi semesta raya yang banyak menghancurkan gedung-gedung mewah, itu mereka kalau bertahan di situ ya mereka akan mati konyol. Tapi kalau mereka meninggalkan kemewahan dan menerima apa adanya, kembali ke ibu bumi pertiwi, yang artinya dalam kita kesusahan kembalilah ke alam, yang artinya kita bisa bercocok tanam di hutan, tanpa uang, tanpa apapun kita bisa hidup. Bahkan alam ini sudah melengkapi, tergantung cara kita berusaha. Kalau masalah kita mengikuti membahas politik ya tidak ada habisnya ya, karena di
bidang politik itu banyak pakar-pakar memutarbalikkan fakta yang pintar-pintar ya. Mereka itu bisa dikalahkan oleh alam sendiri, yang artinya kepintaran mereka ketika mereka melihat kemutlakan Tuhan semesta raya di depan mata mereka, baru mereka itu menyadari atau mereka itu bisa beralasan yang bahwa ini mereka pun gengsi. Artinya gengsi itu adalah sebuah kebodohan yang sangat besar. Gengsi itu adalah kebodohan yang sangat-sangat besar. Karena ketika kita memang salah, haruslah bertanggung jawab. Akuilah kesalahan. Mungkin di situ banyak orang bisa memaklumi, tapi kalau kita memegang keegoisan ataupun malu, jangan. Itu malah akan membuat hancur diri sendiri dan para rakyat, pemimpin yang sifatnya gengsi ya. Kalau saya lihat memang sekarang ini bencana di mana-mana ya. Saya sebenarnya kalau ingin meminta ya, ataupun berdoa ya, saya ini bukan siapa-siapa, saya ini bukan apa. Sebenarnya kalau andaikan doa itu memang ada, saya itu ingin mendoakan kalian biar selamat. Tapi doa itu dipegang oleh setiap diri manusia sendiri-sendiri, yang artinya doa itu adalah sebuah pengendali, dan sebenarnya doa itu tidak ada. Kita berdoa tapi kalau tidak yakin tidak akan terjadi, yang artinya mari kita yakin kepada Tuhan semesta raya, yang artinya setiap diri manusia kembali ke jati diri, memperbaiki setiap diri manusia dari sifat serakah, arogansi, sombong. Itu mungkin kalian akan terselamatkan melalui jati diri ya. Dan ketika kalau revolusi ini semakin gencar, pasti di situ nanti akan terjadilah iming-iming ataupun apalah. Itu saya peringatkan kepada saudara-saudaraku yang masih belum tahu. Di zaman revolusi semesta raya yang akan berjalan ini secepat cahaya, maka kalian harus berhati-hatilah dengan apa yang dilontarkan, apa disampaikan orang lain harus kalian teliti. Karena bisa saja iming-iming itu menjerumuskan Anda di dalam kerugian diri Anda itu sendiri. Yang artinya kita jihad tapi tidak menemui titik temu. Yang artinya kita bertindak tegas tapi diiming-imingi oleh surga ataupun apa. Tidak, saudara-saudaraku. Karena sudah saya sampaikan dari awal, surga dan neraka itu adalah sebuah permainan ataupun iming-iming. Saya tegaskan sekali lagi, saya bukan siapa-siapa, saya bukan apa-apa, dan saya tidak berhak mengubah siapapun di sini. Akan tetapi kalau hati kalian buka, kita akan pasti terhubung dengan satu kemutlakan yang artinya satu. Tuhan itu memang satu, tapi bermutlak kepada setiap diri manusia, yang artinya ketika kita menjalankan jati diri, artinya kita tahu bahwa kita ini adalah satu kesatuan, tidak terpisah.
yang artinya kita itu sama Tuhan semesta raya itu untuk memelihara bumi dan memelihara sesama manusia, harus saling melengkapi, saling menghidupi, bukan untuk berperan dan terjun di sifat arogansi yang artinya materi. Disitulah kalian tidak sadar diri kalian dihancurkan oleh diri kalian sendiri. Para prasejarah paranormal mencari ataupun penerawangan ataupun apapun, kalau kita cari di ujung dunia, dari pelosok dunia, originalnya kita pasti akan menemukan apa? Tulisan atau peninggalan atau yang lain-lainnya. Yang intinya pasti kalau kita cari, kalau kita teliti ya pasti itu jejak peninggalan seperti itu originalnya. Tapi sesungguhnya kebenaran yang sejati itu tidak mengikuti jejak ataupun original tulisan, yang artinya kita mengetahui kebenaran itu dari Idul Fitri, yang artinya idul itu sajian hidangan dari langit, fitri itu adalah kemurnian dari Tuhan itu sendiri, yang artinya kita itu dapat ditutur dari kemutlakan Tuhan kita masing-masing, yaitu yang dipegang oleh seperti Nabi Muhammad ataupun leluhur Jawa yang dulu ya. Nabi Muhammad ya biarkanlah Nabi Muhammad yang diarah. Kita yang Jawa ya kita harus ikuti leluhur kita, asal mula leluhur kita ya. Jangan kita ikut-ikutan seperti itu. Kalau ikut-ikutan itu bukan dari kata siapa, tapi dari kata ini, bukan dari kata hati ya. Makanya revolusi semesta raya ini, penghancuran dan perbaikan itu adalah bersamaan, yang artinya dihancurkan habis itu diperbaiki, dan untuk manusianya disuruh bertanggung jawab. Yang akan dihancurkan diri-diri yang ataupun negara-negara yang bersifat sombong dan sifatnya arogansi, itu tetap akan terjadi. Saya bukan prediksi ataupun ramalan, itu tidak, itu akan terjadi. Saya tidak menakuti ataupun saya tidak mengintimasi apa yang mengintimasi apa ya namanya ya. Saya kalau kata-kata gaul kurang cakap, saudara-saudara. Yang artinya marilah kita paham dan sadar dengan fenomena yang saya sampaikan ini, revolusi semesta raya. Mari kita hayati dan mari kita terima, karena kesalahan manusia ini sudah banyak yang kita harus memang sadar. Mari kita kembali ke jati diri, yang artinya kembali kasih, kembali saling melengkapi, bukan untuk manusia tapi untuk bumi juga ya. Dan jangan menghancurkan sembarangan untuk bumi ini, karena apapun yang terjadi, Ibu Pertiwilah yang melengkapi kita, manusia yang hidup di dalam bumi ini, yang akhirnya sampai sekarang Tuhan murka, yang tidak bisa ditolak oleh siapapun dan dihadang oleh siapapun. Saya yakin dan saya di hari ini pun mengkristalkan dan mengerucutkan bahwa memang akan terjadi. Dan kalau penghadangan, penolakan, mungkin bisa ya,
sedetik 2 detik, tapi untuk selanjutnya itu tidak bisa. Kalau kita memunculkan peperangan atau membahas yang kehebatan ataupun prasejarah ataupun para leluhur kita yang masih gagal paham, itu intinya kita itu tetap berselisih. Intinya perang dan membela untuk alasan kedaulatan bangsa. Padahal kalian tidak sadar, leluhur gagal paham itu yang akan kita ikuti malah akan menghancurkan masyarakat yang tidak tahu apa-apa dan membuat takut orang yang tidak tahu apa-apa, yang artinya seharusnya kita itu memimpin mereka ke jalan yang benar dan meyakinkan mereka bahwa akan baik-baik saja. Tapi selama ini sifat manusia tidak seperti itu. Bahkan ada satu pihak yang ingin disanjung ataupun membawa ilmu-ilmu keinginan ataupun ilmu-ilmu dari tidak kepercayaan diri, contohnya kebal, ataupun ilmu-ilmu macam-macam, banyak ilmu yang artinya takut mati seperti itu kan, yang artinya berani tarung tapi harus membawa kedikdayaan atau ilmu itu ya, yang artinya ditembak tidak mempan, ditebas dengan pisau setajam apapun tidak tembus, yang artinya seperti itu akan menimbulkan bencana kepada orang-orang yang tidak tahu apa-apa. Imbasnya kalau kalian lihat sekarang banyak, mulai dari dulu bahkan mulai dari sekarang, perselisihan antara manusia yang menghancurkan bukan Tuhan tapi diri kalian sendirilah. Jangan membawa nama Tuhan, saudara-saudaraku. Saya di sini menyampaikan dharma saya sebagai kasih yang akan selalu membawa kasih tanpa batas. Kasih itu tidak ada batasnya dan sabar itu tidak ada batasnya. Tapi kalau manusia mengatakan sabar itu ada batasnya, berarti orang itu belum menemukan titik kesabaran yang penuh. Karena mereka dibimbing oleh sifat ngeyel mereka sendiri. Yang akan membimbing mereka ya sifat ngeyel itu sendiri, yang akan menghancurkan sifat ngeyel itu sendiri ya. Yang akhirnya kalian akan dihadap-hadapkan dan akhirnya berperang, menumpahkan darah. Yang untung siapa? Yang buntung siapa? Yang buntung yang mereka yang berperang. Yang untung yang mengetahui jati diri, yang artinya kasih. Yang apapun terjadi kita tidak mau berselisih, yang artinya akan selalu memaafkan kesalahan orang itu walaupun kesalahan orang itu sebesar apapun. Itulah yang kasih yang akan membawa keberuntungan, artinya seperti itu, yang akan membawa keselamatan. Apapun yang terjadi, ketika anak itu lapar, pasti orang tua itu akan mengusahakan anaknya itu bisa makan. Sifat ketuhanan dari manusia itu seperti itu, saudara-saudara. Makanya di sini saya sampaikan kepada Pak Jokowi, selalu pimpin Indonesia dalam sifat perdamaian. Karena apapun yang terjadi, Nusantara ini adalah rumah dunia. Kami memahami bahwa memimpin Indonesia dan dunia ini tidak mudah. Dan banyak oknum-oknum yang politik dan orang pintar-pintar itu memutarbalikkan fakta dan akan mengguncang
dalam negeri itu sendiri pun masih banyak ya, akan tetapi sifat sejati dan murni itu tidak bisa dicampuri atau dicampurkan. Mereka akan hancur sendiri. Tenang saja Pak Jokowi. Tapi intinya mari kita bawa Indonesia menjadi rumah dunia. Itu nyata. Itu akan terjadi atas kehendak Tuhan semesta. Yang artinya penjabaran penciptaan dunia dulu ini ataupun bumi ini. Dari sinilah penciptaannya, dari Belambangan tanah Banyuwangi, dihancurkan pun dari sini, digelar pun dari sini. Yang artinya memang Nusantara ini adalah rumah dunia. Kita membahas ataupun apa perpolitikan, tidak ada titik temunya, pasti ada jawabannya. Tapi kalau yang menjawab yang Maha Kuasa, kita tidak bisa mengetahui rahasia yang Maha Kuasa. Kita manusia itu intinya bisanya menebak atau menduga-duga atau memprediksi. Ataupun orang yang pintar sedikit aja meramalkan. Padahal ramalan itu adalah sebuah petunjuk ataupun sebuah rencana. Itu di situ pasti akan mendapatkan sebuah kegagalan atau kebenaran. Kalau ditunjukkan dalam benar, sifatnya adalah kita dalam setiap menerawang jangan seperti itu selalu menjabarkan ataupun menakuti ataupun menggelisahkan orang. Yang intinya dalam benar mereka dikasih nasihat seperti itu. Berarti tidak bisa diulang kedua kali. Salah satu contoh saya artikan mudah seperti itu. Saya menebak satu kali benar. Tapi saya di sini harus mewakili bahwa penglihatannya saya yang nyata ini tidak boleh saya sampaikan seperti ini. Jangan diulang-ulang ya. Kalau diulang-ulang itu tidak akan bermanfaat, malah akan menakuti masyarakat yang tidak tahu apa-apa ya. Masyarakat yang artinya yang sekarang ini dalam kebingungannya mencari titik temu ya. Mari kita jelaskan, mari kita bimbing melalui suara alam yang dari timur ini. Apapun yang terjadi, baik Pak Jokowi, bawalah Indonesia ini selalu dalam lingkup perdamaian dan kasih. Cukup itu saja yang saya sampaikan di video saya yang baru ini. Mungkin saudara-saudaraku, mudah-mudahan dengan saya sering membuat video, dengan saya kembali mengungkit ini, mari kita lihat dengan terjadinya sekarang alam ini ataupun goncangan politik di dunia, di negara-negara, mari kita lihat apa yang saya katakan itu terjadi atau tidak. Yang mengatakan terjadi atau tidak itu saya tidak berhak, tapi penyampai Tuhan saya lah yang menyampaikan. Yang mari kita lihat memang sudah terjadi. Gelombang-gelombang di laut maupun di bumi sudah bergejolak. Bahkan dunia Eropa pun sudah bergejolak. Mari kita teliti. Dan jangan kita teliti, mari kita lihat. Itu sudah nyata dan real. Cukup itu saja. Saya akan menyampaikan salam untuk Tuhan semesta raya. Salam untuk Tuhan semesta raya ataupun revolusi semesta raya. Salam Sanpuraya, Sanpuraya, Sanpuraya. Revolusi semesta raya Nusantara Jaya.